Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, izinkan saya memberikan materi tentang diagnose dan penata laksanaan konjungtivitis di pelayanan primer. Ya, pertama-tama saya akan menyampaikan, saya mengambil sumber data dari Dr. Dwi Amaliani SPM, Dr. Ruslina Lubis SPM konsultan, dan Valencia spesialis mata. Ya. Kemudian saya juga mengambil dari NCBI ya tentang konjungtivitis, Systematic Review of Diagnosis and Treatment. Ini yang saya ambil. Nah, kita pertama-tama kembali ke anatomi konjungtiva ya. Konjungtiva itu ada 3 bagian ya. Ada konjungtiva palpebra yang warnanya biru, konjungtiva bulbi yang tengah, terus ada juga konjungtiva fornik. Fornik itu bisa di batas antara konjungtiva bulbi dan palpebra atau di limbus. Itu dibedakan karena di fornik itu ada stem cell. Nope. Ya. Kalau tanpa samping seperti ini. Nah, kenapa mata merah? Disebut mata merah kenapa? Karena kenapa kok merah menjadi merah matanya? Karena kita lihat anatominya, jadi pembuluh darah konjungtiva yang diawali dari anterociliaris itu masuk ke konjungtiva di bawah konjungtiva bentuk plexus. Ya, ada di plexus episkleral sampai ke plexus kumpulan dari konjungtiva yang superficial. Ini yang melebar, meradang. Yang di sini. Kalau meradang aja, timbullah injeksi siliar atau injeksi konjungtiva. Kadang-kadang bisa dari kornea, siliar. Kalau dari konjungtiva, injeksi konjungtiva. Kalau dari plexus karena digosok atau kena benturan, akan pecah pembuluh darahnya yang disebut subcon bleeding. Ini bedanya ya antara subcon bleeding dengan peradangan akibat virus, bakteri atau alergi sehingga pembuluh darah melebar. Ya. Nih, seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang disebut injeksi konjungtiva karena ada pembuluh darah di konjungtiva. Kemudian injeksi siliar karena arahnya dari pembuluh darah perikorneal. Itu yang menunjukkan. Sehingga matanya karena ada merah, peradangan itu disebabkan bisa karena infeksi dan non-infeksi. Kalau infeksi bakteri, virus atau jamur, kemudian non-infeksi, alergi atau dry eye, sindrom mata kering. Nih, kita harus diawali ini lagi ya. Kelainan mata itu dibagi 2. Mata merah, mata tenang. Ya, untuk topik kali ini kan mata merah, visus menurun, bisa visus normal. Kalau normal itu antara lain konjungtivitis, ya. Kalau yang menurun, keratitis, ulkus, glaukoma. Kalau mata tenang visusnya menurun perlahan, katarak, glauma, retinopati. Kalau karena trauma, visus mendadak turun karena ini ya. Kita bahas khusus mata merah, visus normal ya, konjungtiva di sini. Ini dari gimana cara mendiagnose konjungtivitis? Kita butuh anamnesia dan pemeriksaan klinis. Ya. Anamnesanya apa? Yang jelas mata merah. Dari jauh aja pasien datang udah kelihatan oh merah gitu. Tapi ada juga yang nggak begitu merah. Makanya kita jangan, kalau keluhan mata merah belum tentu dia merah. Kadang kalau maksudnya saya ini, kita lihat lagi merahnya konjungtiva itu di apa tadi? Di kelopak mata bagian atas. Di eversi atau di bilik gini tarik untuk mengetahui apakah dia betul-betul konjungtiva yang merah atau enggak. Karena biasanya datang pasien itu agak putih karena sudah dikasih obat sama dia. Ya, merahnya itu harus dilihat
Nggak hanya di konjungtiva bulbi yang nampak dari depan kita center, tapi juga merah dilihat di konjungtiva palpebra, di balik, ya, di baliknya. Kemudian kita anamnese nyeri, silaunya, dan gatalnya. Setelah dianamnese, pertama harus kita periksa visusnya. Itu penting. Karena tadi ada pembagian 4 tadi. Kalau visusnya normal, ya berarti kemungkinan tadi pterygium, subconial bleeding, conjunctivitis, dry eye gitu. Kalau menurun jelas keratitis dan lain-lainnya, glaukoma atau yang lainnya ya. Kemudian kita periksa juga kelopak matanya. Yang sering pada konjungtivitis ini adalah ptosis ya, pseudoptosis. Dia akan, kalau konjungtivitisnya sudah kronis, dia akan nggak mampu buka matanya, akan melebar. Maksudnya berat ya, konjungtivanya di tarsus itu, di palpebra berat, sehingga dia akan berusaha membuka matanya tapi nggak kuat. Akhirnya ptosis, pseudoptosis ya, kelopak matanya. Kemudian kita cek juga konjungtivanya, baik bulbi yang seperti saya bilang tadi, forniknya gimana, konjungtiva palpebra gimana, apakah ada kemosis konjungtiva apa enggak, apakah ada subconjunctival bleeding apa enggak, kita cek ya. Kemudian dicek juga penting adalah sekretnya, jenisnya apakah mukopurulen, mukoid atau serus ya, encer atau pekat atau ada kayak pus, harus kita teliti ya. Kemudian dicek juga adakah pembesaran kelenjar limfoid di sini, di bagian depan telinga ya, di belakang mata, di depannya telinga. Itu ada hubungannya nanti dengan jenis-jenis tipe dari konjungtivitis ya. Kemudian kalau perlu ada pemeriksaan penunjang, bisa kultur dari sekretnya atau di kerokan dari konjungtiva, dilihat IgE-nya atau mast-cell-nya ya. Nah, ini saya ambil dari NCBI tadi. Cara pemeriksaan klinisnya. Kalau diduga akus konjungtivitis kurang dari 4 minggu ya, ditanya adakah nyeri apa enggak? Kalau mata merah dengan visus turun tadi toh, visus apa? Dengan keluhan curiga kita ada nyeri. Nah, kemungkinan bukan konjungtivitis, makanya diagramnya ini kalau ada nyeri yang sangat ya, dilakukan rujukan ke dokter spesialis mata. Ya. Kalau tidak ada nyeri, kita lanjutkan lagi pertanyaannya, ada silau enggak? Fotofobi enggak? Kalau ada, dirujuk lagi ke dokter mata. Karena curiganya ini adalah komplikasi dari konjungtivitis bisa mengenai korneanya. Ya. Kemudian ditanya lagi, kalau enggak ada fotofobi, adakah kabur? Penglihatan menurun enggak? Kalau iya, apakah kaburnya menetap atau kadang-kadang kabur kapan enggak? Ya, kalau kabur menetap terus-terusan, langsung dirujuk lagi. Ini kenapa? Ada kabur menetap apa enggak? Nah, konjungtivitis kan ada sekretnya banyak, ada yang sekretnya tidak banyak, ada yang serus, ada yang mukoid. Kenapa kok pertanyaan kabur? Konjungtivitis itu bisa kabur keluhannya kalau sekretnya banyak. Karena salah satu media refraksi yang kadang mengganggu visusnya itu adalah air mata. Ya, kalau air matanya nggak normal, nggak jernih, keruh, banyak debris-debris, sekret, akan mengganggu. Nah, nanti pada pelaksanaannya kalau kalian curiga konjungtivitis, di visusnya itu nggak 6/6, misalnya 6/7, artinya huruf yang di atasnya nggak bisa, masih salah-salah. Di bawahnya nggak bisa 6/6. Artinya kan masih ragu-ragu itu. Nah, suruh tutup. Kalau Pak mata, tutup matanya dulu Pak. Mata dulu, buka lagi. Memejamkan mata gini, buka lagi. Nah, itu untuk dengan tujuan air matanya jernih lagi. Nah, jangan langsung kalau visusnya 6/7 misalnya, atau salah satu ya, beberapa yang salah nggak normal 6/6, belum tentu dia langsung korneanya kena atau ada penyakit yang lain enggak.
kita lihat dulu ini ya. Itu maksudnya saya. Jadi konstan apa enggak? Kadang-kadang kapur apa enggak? Ya, kalau enggak ada kapur berarti korneanya jernih, bagus, enggak ada komplikasi, ya. Artinya visusnya menurun atau kabur itu karena air matanya aja yang rusak. Sehingga kita lihat lagi ke bawah, kitanya lagi kalau nggak ada kabur, nggak konstan, nggak menetap, itu kita tanya lagi secretnya, discharge-nya, apakah hiperpuluren atau hipermukoid tadi yang saya banyak, atau mukopuluren atau serus, ya. Kalau hiperpuluren atau kental sekali, kita curiga Gonococcus conjunctivitis, ya. Mukopurulen, bakterial conjunctivitis. Kalau serius, encer, disertai gatal atau enggak, kita tanya lagi gatalnya yang dominan apa enggak. Kalau enggak gatal, karena virus. Kalau gatalnya lebih dominan, alergi atau dry eye, ya. Kalau lewat sini, kembali lagi ke ditanya dari secretnya, kalau tidak ada gatal, tidak ada semua, kita rujuk tetap ke dokter spesialis mata. Ya, mata merah menetap terus, apalagi sampai lebih dari 4 minggu. Oke. Nah, ini tadi kesimpulan tadi ya. Kapan kita merujuk kalau ada mata merah? Visus turun, kita rujuk. Kalau ada nyeri sangat, visusnya nurun tadi bukan menetap loh ya, nggak konstan ya. Atau kalau maksud saya kalau konstan ya, kalau kadang kabur kadang enggak itu konjungtif biasa. Tapi kalau menetap itu rujuk. Terus kalau ada nyeri rujuk lagi. Kalau ada fotofobi atau halo atau silau itu berarti kornea kena tuh, harus rujuk. Kemudian ada refleks cahaya. Kita perhatikan juga tidak responsif juga rujuk. Ini bukan konjungtivitis atau kelainan kornea, tapi ini ada penyakit yang lain ya. Kemudian ada fundus refleks, cek fundus refleksnya, rujuk juga. Nggak ada cek, nggak jernih, nggak jingga warnanya, kita rujuk juga. Kemudian kita cek tekanan bola mata tentunya dengan palpasi ya, bukan dengan tonometri, supaya nggak infeksi. Itu kita rujuk kalau tinggi, kita curiga. Itu ya kesimpulan dari tabel tadi. Ini, kemudian konjungtivitis itu banyak membagi menjadi 3 besar ya. Konjungtivitis karena virus, konjungtivitis karena bakteri, konjungtivitis karena alergi. Gambaran seperti ini ya. Viral itu nggak banyak sekretnya, merah. Ada yang menyebut pink ya. Pink konjungtivitis, pink eyes, matanya jingga ya. Kalau bakterial sekretnya seperti ini. Tapi kadang kalau zaman sekarang itu apalagi ibu-ibu yang ini jarang menemui ya, ibu-ibu yang jaga kebersihan itu jarang kita menemui kondisi kayak gini bakterial. Karena dia datang ke dokter spesialis mata kadang sudah, atau ke dokter itu sudah dibersihkan dulu, kita jarang muncul, apalagi ibu pasien yang berpendidikan tinggi. Jadi kita jangan lihat kasat mata, kita cek betul, kita lihat kelopak matanya, di baliknya sekretnya masih ada enggak ya. Kemudian bakteri seperti ini yang disebut papil ya. Kalau udah besar ini giant papil pada mukosa konjungtiva bagian palpebra. Ini gambaran alerginya ya, giant papil. Kalau nggak begitu giant, nggak begitu besar, yang di bawah ini kecil-kecil tapi. Ya, ini contoh di bawahnya, secretnya yang lebih dominan lagi. Ini contoh juga yang viral yang di kiri bawah ya, gambarnya. Ini apa itu konjungtiva viral yang sering dihubungkan dengan radang tenggorokan atau faringokonjungtivitis ya. Biasanya ada faringitis, ada juga konjungtivanya matanya merah ya. Faringitis dengan bisa juga menyerang kornea. Penyebabnya yang sering adalah adenovirus. Bisa karena herpes simplex, herpes zoster, chlamydia, picorna, enterovirus dan sebagainya ya. Ini sangat menular ya. Penyebabnya karena virus, menular sekali. Penularannya bukan berpandang-pandangan, tapi dengan kontak dari eye, hand, eye, dari tangan terus ke mata ya. Kemudian manifestasi klinisnya, mata merah, sedikit sekret, air matanya banyak, sedikit gatal, sering mengenai kedua mata karena
cepat menular sekali tuh. Dari kanan kiri kan gampang digosok-gosok, kedua mata langsung menular. Ini sering tenggorokan dan ada demam kadang-kadang. Sering pada anak-anak. Hiperemi konjungtiva, berair, sekretnya serus, silau kadang-kadang, kelopak matanya bengkak karena sering digosok kadang-kadang, atau kadang dikompres juga muncul. Dapat terjadi keratitis. Nah, ini pembesaran kelenjar limpe periaurikular, ya. Di sini membengkak kadang-kadang pada virus. Nah, ini saya ambil dari NCBI tadi website. Gimana pemberiannya? Cold compress, ya. Yang akut, serius, bisa dikompres dingin. Tapi hati-hati kalau edukasi pemberian kompres pada masyarakat umum, ya. Ada itu kasus habis kan kena konjungtivitis. Karena cari yang dingin dianjurkan dokternya cold compress sampai dingin. Habis beli pisang hijau, bungkusnya kan dingin, ditempelin di kelopak matanya. Nggak malah sembuh, dia malah tambah bengkak, blefaritis. Ya, hati-hati pemberian kompres. Artinya kompresnya ini pakai alat yang khusus ya, terjaga sterilitasnya, higienitasnya. Jadi kalau kompres saya anjurkan untuk kalau ada bengkak atau ada gatal sedikit ya, untuk cold compress. Kemudian dikasih air mata buatan ya, banyak contoh-contoh air mata buatan. Terus antihistamin untuk mengurangi alerginya mungkin ini, sehingga memberikan virus itu, membuat virus itu keluar dari kelopak matanya, dari sakus konjungtiva, dicuci ibaratnya. Kemudian kalau diagnosanya tegak herpes zoster, diberikan minum ya, acyclovir, bisa famciclovir, dosisnya ini. Kalau herpes simplex, ini acyclovir tetes ya, drop atau salep. Kalau di Indonesia salep, pemberiannya 5 kali ya. Tetap juga memberikan oral sistemik ya, pada herpes zoster maupun herpes simplex. Kemudian konjungtivitis bakteri, ini yang paling sering. Dari beberapa yang paling menonjol karena Staphylococcus, Streptococcus ya. Karena bakteri ini adalah flora normal yang ada di kelopak mata. Begitu ocular surface-nya jelek, begitu air mata terganggu, kena debu, kena angin, kurang tidur, sering terjadi dia jadi patogen, menyebabkan konjungtivitis bakteri. Yang paling berbahaya apa? Pseudomonas dan Neisseria gonorrhoeae, karena bisa langsung menyebabkan komplikasi korneanya bocor atau luka atau timbul ulkus ya. Ini gambaran manifestasi klinis, mata merahnya berair, keluar seket, terasa mengganjal, berpasir ya. Kemudian konjungtivitis bulbi hiperemi, berair, ada eksudat, sekretnya mukopurulen, terutama pada pagi hari. Ini pseudoptosis ya, airnya karena bengkaknya sehingga matanya mengecil, ibaratnya dia nggak kamu buka mata. Pembengkakan kelopak mata, kemosis, konjungtiva. Kemosis itu konjungtivanya itu menggelembung ya. Hipertrofi papil, folikel membran, ada karena peradangannya kronis sehingga ada membran di konjungtiva. Konjungtiva palpebra ya, maupun pseudomembran. Ada granulasi flictan dan ada juga limfonadi preaurikular juga kadang-kadang ada karena infeksinya udah lama. Pembengkakan kelenjar. Penatasannya gimana? Bakteri ya harus dikasih antibiotik ya, berdasarkan kultur kuman kalau ada. Kalau nggak ada, berdasarkan bukti-bukti empiris ya. Antibiotik spektrum luas ya. Dalam 1 minggu tidak memberikan hasil, kita uji, ambil sekretnya, kita cek kultur resistensi obatnya ya. Kemudian lagi ini adalah mencegah penularannya seperti di pretest tadi, kecuali tatap-tatap pandang-pandang berhadapan-hadapan mata itu tidak menular ya. Yang lainnya lewat tangan. Penyuluhan higienis penderita dan keluarga. Nah, penunjangnya pada hapusan sekret bisa ditemukan sel monosit ya kalau bakteri. Komplikasi ini tersering tadi, Pseudomonas sama Gonococcus itu bisa terjadi keratitis sampai ulkus kornea.
pada faringokonjungtivitis bisa sembuh sendiri. Kemudian saya anjurkan di sini untuk dokter-dokter puskesmas pakai tetes antibiotik ya. Tetes, bukan salep. Kadang di puskesmas itu nggak ada tetes, yang ada salep aja, nggak malah sembuh, malah bengkak matanya. Karena ada beberapa pasien itu atau obatnya itu jenis salepnya itu nggak malah air matanya lancar atau bagus sehingga bakteri nggak bisa terkeluar, justru numpuk di situ bakterinya karena adanya salep atau kandungan tepung atau ointment yang di situ ya. Lebih bagus tetes ya, saya anjurkan tetes. Ini contoh-contoh yang ambil dari NCBI websitenya, bisa gentamisin, bisa tobramisin, bisa fluoroquinolone sampai cipro, ada tetes semua. Nggak perlu oral ya, konjungtivitis bakteri nggak perlu oral, kecuali virus tadi ya yang perlu minum ya, nggak ada di sini yang bentuknya minum. Sekarang lanjut ke gonore, konjungtivitis Neisseria gonore. Ini peradangannya berat, purulen ya. Biasanya pada bayi baru lahir yang sering terjadi. Sangat invasif, korneanya bisa langsung hancur ya. Ini contoh gambarannya. Penyebabnya Neisseria gonore. Klinisnya purulen padat. Kadang-kadang ada perdarahan subkonjungtiva maupun kemosis konjungtiva. Mata sulit dibuka. Kemudian kadang ada pseudomembran menebal, hipertrofia papiler besar ya. Ini pemeriksaannya pada kultur atau swab itu ada gram diplococcus negatif ya, ekstraseluler, intra atau ekstra pada pengambilan sekretnya, pewarnaan gram. Kemudian ini di diplococcus di sel leukosit juga nampak pengalihan darah. Nah, komplikasi ini perforasi kornea sampai endophthalmitis kalau konjungtivitis gonore. Penatasannya gimana? Pemberian antibiotik tetes ya setiap 2 jam sekali. Pada awal-awal pada hari pertama bisa 1 jam sekali ya. Dilanjutkan 4-6 kali sehari selama 7 hari. Dan ini perlu pemberian sistemik kalau konjungtivitis gonore ya. Ini contohnya. Pemberian intramuskular ceftriaxone ya, 1 gram langsung sekali, single dose. Pemberian sistemiknya dilanjutkan tetes ya. Kemudian kita menganjak ke konjungtivitis alergi. Nah, konjungtivitis alergi ini dalam bahasa Inggris ya, karena yang saya ambil ini dari konsultan dokter tadi dari UI ya. Ada 4 jenis ya. Kita tahu konjungtivitis alergi itu adalah reaksi tipe 1. Kan di manusia ada 4 tipe ya. Reaksi alergi itu 1, 2, 3, dan 4. Khusus pada mata darah tipe 1. Artinya melibatkan IgE maupun mast cell ya, antihistamin yang bekerja di situ. Ya. Jadi nggak perlu obat minum. Kalau obat minum kan reaksi sistemik kan 2, tipe 3, tipe 4 kan. Nah, ini kenapa kok saya tengahkan ini ya. Cukup dia pakai nanti penatalasannya pakai tetes ya. Nanti kita lihat lagi. Apakah minum tergantung dari jenisnya. Nah, kalau alergi sering pada anak-anak ya. Dibagi 4. Seasonal allergic conjunctivitis, vernal conjunctivitis, giant papillary conjunctivitis, tadi ada soalnya tuh, atopic conjunctivitis. Kita bahas satu-satu. Seasonal allergic conjunctivitis ya, ini sering 10% pada masyarakat kejadian. Kalau di Makassar sering saya lihat itu pada pasien IOM, pasien dari UNHCR, pengungsi dari Afghanistan, agak Irak, ada Afrika. Dia sering ini. Orang yang baru pindah dari Jawa ke Makassar kayak saya ini kadang-kadang alergi juga, konjungtivitis.
Kemudian ditandai dengan gatal yang khas ya, itching dan tearing, gatal dan berair pada banyak kasus. Kadang-kadang juga didampingi rinitis ya. Rinitis alergi, hidung tersumbat, gatal-gatal, kadang batuk, matanya juga gatal. Ya. Itu alergi konjungtivitis. Hidung tersumbat, berair, matanya juga berair. Hidung berair, mata berair juga. Ini contohnya ke vernal konjungtivitis ya. Contoh gambaran tadi ini, giant papil konjungtiva di palpebra. Dibalik ini vernal konjungtivitis. Ya, karena alergi yang sering itu panas matahari atau debu-debu di sawah, itching, tearing, mukus produk. Ya. Tetap gatal, berair, dan ada mukus. Sering pada anak-anak. Anak-anak yang suka keluyuran siang hari, suka main layangan di sawah. Itu gambaran seperti ini. Ini contohnya ya, vernal konjungtivitis. Karena dia giant papil tadi, giant kan besar. Papilnya di konjungtiva tadi ada reaksi ptosis tadi. Karena berat, dia kalau melihat itu sampai menengadah gini. Untuk bisa melihat depan, kalau jalan dia menengadah. Karena dia nggak kuat, nggak mampu buka matanya, sehingga ptosis. Sering juga terjadi keratitis sekunder, karena ada giant papil tadi. Ya. Terus ada gambaran di sini, gambarnya trantas dot. Ada di limbusnya ada dot-dot numpuk di situ, karena ada dominan eosinofil. Ya. Inflammatory cell ya, di situ ada trantas dot, kadang ada gesekan giant papil tadi menggeser kornea sehingga nampak erosi kornea ya. Itu kenapa ceritanya khasnya giant papil. Kemudian atopic konjungtivitis ya, atopik ini ada hubungannya dengan dermatitis. Biasanya kulitnya di tangannya, di mukanya, di dahinya juga ada gatal-gatal ya. Ditandai dengan adanya serum konsentrasi. Kalau diambil darahnya, IgE-nya tinggi ya, karena ada reaksi dari ini, defisiensi cellular immunity ya. Kemudian pasien pada atopic konjungtivitis ini sering juga dermatitis di kelopak mata, di muka, di wajah tadi yang saya sampaikan. Matanya merah dan bengkak kelopak matanya. Nah, ini membedakannya ya antara alergi seasonal, vernal konjungtivitis, atopik, dan giant papil. Ini membagi menurut jurnal ini. Ya, dibagi lagi. Ya, pertama dari kemosisnya. Dominan itu kemosis konjungtiva pada vernal, atopik maupun giant papil, keratokonjungtivitis. Ya. Karena sering digosok, gatalnya itu pada ini. Kemosis itu disebabkan karena gatal. Kemudian predisposisi tadi kelewat ya. Predisposisi karena kalau seasonal itu karena musim ya, karena cuaca. Kalau vernal tadi karena debu-debu, alergen. Biasanya bunga-bunga padi atau kalau di luar negeri itu bunga matahari. Kemudian kalau atopik itu ada hubungannya dengan alergi sebelumnya, dermatitis di kulit, tangan, atau di hidung. Kemudian giant papil itu karena kontak lens ya. Atau ada bekas dia operasi mata, jahitan atau protese kelopak bola mata ya. Kemudian gambaran cobblestone ya, cobblestone itu giant papil tadi lebih dominan pada yang vernal, atopik maupun giant. Kemudian secretnya yang paling pekat, yang molor itu tinggi pada vernal maupun dan atopik, yang lainnya agak jernih. Kemudian kelainan di kelopak mata tadi di vernal maupun atopik. Kemudian kalau diambil selnya, diambil di sekretnya maupun di konjungtivanya, yang alergi ini mast selnya, kalau yang vernal, atopik maupun giant ini limfositnya diambilnya. Kemudian rasa ganjelnya itu pada alergi seasonal, vernal maupun atopik. Gatalnya lebih dominan di ini, seperti gambaran kemosisnya tadi berhubungan ya, kemosis dengan gatal sama ini plus-plusnya.
Ya, mungkin itu yang menonjol. Kemudian penata laksanaannya. Pemberian topikal antihistamin ya untuk mengurangi iritasi. Antihistamin itu bisa AH2 maupun AH1 tetes. Ya, yang kalian tahu kan CTM itu minum ya, tapi enggak. Ini yang bentuk topikal. Nanti lihat. Bisa kalau sistemik ini kalau sudah benar-benar pemberian sistemik anti alergi tadi kalau sudah sampai lakrimasinya, dry eye-nya menonjol banget ya. Terus yang tetes juga bisa dikombinasi dengan vasokonstriktor ya. Tapi hati-hati kalau pemberian vasokonstriktor kadang-kadang cuma merahnya katanya sesaat aja. Tapi setelah begitu berhenti vasokonstriktornya, kembali lagi merahnya gatalnya dominan muncul. Itu maksudnya rebound fenomena. Kemudian bisa juga kita pilih mast cell stabilizer. Tadi pada seasonal tadi kan lebih dominan kan mast cell stabilizernya bisa kita pilih. Kemudian bisa juga awal-awal kita memberikan steroid topikal ya, tapi harus kita perhatikan side effect-nya. Jadi 1 minggu lah cukup kalau kita di puskesmas diberi sementara tetes anti steroid daripada nggak ada antihistamin di puskesmas ya kasih steroid aja. Baru seminggu kemudian dirujuk kalau nggak ada perubahan. Kemudian juga bisa diberi non steroid topikal ya. Non steroid itu bisa kalau nama dagangnya di sini non cord natrium diklofenak isinya untuk mengurangi rasa ganjel, rasa gatalnya pada pasien. Ini contoh-contohnya ya, topikal antihistamin. Bisa acelastin. Yang banyak di Indonesia ini kromolin sodium ya, ditetes 1 atau 2 tetes 4 kali 6 kali sehari ya. Kalau nggak mempan yang ada lagi di formulir BPJS yang terakhir nih olopatadin ya. Ini nanti ada sering pilihan ini. Kalau yang jenis NSAID non steroid tadi bisa ketorolak tetes mata, ini ada. Kalau vasokonstriktor tadi napazolin, ini ya napazolin di sini. Contohnya ya, bisa diresepkan di Indonesia ada itu. Mungkin itu gambaran konjungtivitis. Ya sederhana ya, karena mendadak dari 3 jam. Waktunya membuat. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Ya, baik dok, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MPPDD. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, mengingat kasus ini cukup banyak, apalagi kalau nanti bertugas di fasilitas kesehatan tingkat primer ya. Saya persilahkan, ada beberapa, mungkin atas nama dia Rindayani dari Koas Anestesi. Silahkan bertanya. Ahmad Irfan juga dari Koas Anestesi. Zulfahri dari Objin, sama Nur Fitriani dari Objin. Silahkan bertanya, Dek. Kemudian untuk MPPD yang sementara stase di mata, mungkin boleh bertanya juga untuk share pengalaman. Ini hasil pretestnya saya tayangkan, kelihatan ya hasil pretestnya sambil nunggu pertanyaan. Hasil pretest. Ini kelihatan ya hasil pretest. Nomor 1 tadi jawabannya ya, dok. Hampir semuanya betul ya, ada beberapa. Jadi peradangan di konjungtiva. Terus nomor 2 tadi kita harus periksa semua visus, segmental, reversi kelopak mata, secretnya diperiksa kecuali tonometri ya. Kalau kita tonometri pasien konjungtivitis bisa menular itu. Ya, nggak disarankan dilakukan tonometri SIOT ya. Kemudian 3, gambaran klinis yang mendukung konjungtivitis alergi. Ini saya mungkin salah. Jadi banyak yang nggak salah, nggak salah ya. Giant papil konjungtiva di bagian kelopak mata, maksudnya itu. Ya lumayan lah, ada yang jawab 36% ya.
Ya, semuanya kan harus diperiksa. Yang khas untuk alergi itu konjungtiva giant papil. Tadi ada gambaran toh pada kelopak meriksanya di eversi kelopak matanya. Jangan lupa itu. Kemudian komplikasi tersering gonore, ulkus kornea 44% ini ya. Menjawab, yang lainnya ya setelah tahu ini kan bisa jawab ya. Terus penularan konjungtivitis itu semuanya hampir 65% betul ya, kecuali berpandangan mata. Jadi penularan lewat tangan, handuk, terus menetesi. Kadang-kadang satu rumah itu satu botol pemberiannya. Sehingga ya dari botol ke botol meriksa tangannya belum cuci tangan akhirnya ketularan. Mungkin itu ya hasil pretestnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang tadi langsung aja. Ya, ayo deh untuk MPPD silahkan yang punya pertanyaan. Terkait dengan materi kedua, konjungtivitis, penanganan dan diagnosis. Tapi dok, saya ini. Dok, saya yang... Nurul Fadila di bagian mata, silahkan bertanya. Tapi dok, saya izin bertanya dok. Ya, silahkan dek. Tapi dok, saya Nur Fitri Nurhau dari Opjin dok, yang mau saya tanyakan. Ya dok. Tapi dok, yang mau saya tanyakan itu dok, bagaimana caranya bedakan secara klinis antara injeksi konjungtiva dengan perdarahan subkonjungtiva dok? Baik, boleh langsung dijawab dok. Ya, tadi dari anatomi itu kan sudah nampak ya. Jadi membedakan, saya searching lagi kayaknya ini. Jadi untuk membedakan injeksi konjungtiva, injeksi silier sama subkonjungtiva ya. Nah, jadi secara kasat mata, kalau dokter umum nanti kan pakai senter ya. Loh, mana dari gambarnya? Pakai senter ya. Yang ditanyakan itu kan konjungtiva, perdarahan subkonjungtiva sama injeksi siliar, injeksi konjungtiva. Nah, kalau injeksi konjungtiva sama injeksi siliar agak sulit kalau menggunakan senter. Tapi kalau subconjunctival bleeding, ya gambarannya demblok gini, melebar kayak gini. Karena dia ada semacam kumpulan darah beku di balik konjungtiva, ya tersembunyi. Kalau subconjunctival bleeding itu ibaratnya kalau kita kebentur benda di kulit kan kadang-kadang biru. Nah, karena kalau di mata itu nggak ada kulit, yang ada konjungtiva, bekuan darah di konjungtiva itu yang subconjunctival bleeding. Tetapi kalau injeksi siliar sama injeksi konjungtiva, membedakannya arahnya, asalnya. Kalau secara teori itu kalau ada kelainan di kornea, perdarahan atau jalannya pembuluh darah itu keluar dari kornea ke konjungtiva. Tapi kalau injeksi konjungtiva itu pembuluh darah yang ada di konjungtiva aja, nggak ke arah kornea. Itu membedakannya. Mungkin itu gambarannya. Secara teori nanti bisa dicek langsung kalau melihat mata. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Semoga ngerti. Nanti kalau masuk mata bisa dijelaskan, langsung dilihat langsung pada kasusnya. Kalau teori kadang-kadang susah ya. Pahami teori dulu, baru nanti bisa praktek melihat langsung. Mungkin itu gambarannya. Ya, bagaimana dek untuk saudari penanya? Ya dok, terima kasih banyak dok. Oke, kami tunggu lagi MPPD yang ingin bertanya, silahkan dek. Dok, izin bertanya. Ya dek, bisa dikasih besar sedikit suaranya. Iya dok, dok, saya Fauzia dari bagian mata dok, izin bertanya dok, untuk
konjungtivitis ini sendiri, Dok, kapan kita memberikan steroid? Kemudian apakah semua pasien dengan konjungtivitis mungkin itu ya. Oh iya. Baik dok, mungkin saya perjelas sedikit pertanyaannya. Untuk kondisi atau kasus terkait konjungtivitis, bagaimana dok yang bisa diberikan steroid dok? Mungkin steroid tetes ya dek maksudnya. Apakah semua pasien konjungtivitis bisa diberikan dok? Baik dok. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini di PowerPoint saya, semua konjungtivitis kalau bisa pemberiannya tetes ya, apalagi steroid, jangan minum. Saya soalnya menemukan sering itu rujukan dari puskesmas, sudah sakit mata biasa, merah biasa konjungtivitis, dikasih steroid minum, metilprednisolon, dikasih natrium diklofenak minum, dikasih ciprofloxacin minum. Padahal dengan tetes antibiotik aja bisa sembuh ya, apalagi yang jenis virus ya, varingitis itu sembuh sendiri. Ya, kalau pemberian steroid di mana-mana itu masih kontroversial ya. Yang saya pesankan di sini pemberian tetes steroid itu harus tahu kalian efek sampingnya. Pemberian jangka lama itu bisa menyebabkan glaukoma, bisa menyebabkan katarak, teorinya gitu, bisa menyebabkan ulkus kornea. Makanya ini dianjurkan awal-awal saja, minggu-minggu pertama aja boleh pemberian steroid sambil diperhatikan efek sampingnya tadi ya. Nggak apa-apa, ada beberapa literatur jurnal yang untuk mengurangi ganjelnya, gatalnya, awal-awal bisa dikasih steroid ya. Untuk dokter umum bolehlah, tadi saya sudah sampaikan pesan awal-awal steroid yang ringan-ringan aja, contoh di pasaran sindositrol tetes ya, banyak itu beredar. Tapi ingat kan, sudah seminggu nggak ada perubahan, harus ke dokter mata, Pak. Nah, biar dilihat lagi, ya. Nggak apa-apa, ya. Saya sarankan gitu. Kalau takut, ya antibiotik tetes saja. Bisa gentamicin tetes, levofloxacin tetes, yang banyak itu ciprofloxacin tetes, antibiotik itu. Yang antibiotik, yang virus, konjungtivitis karena bakteri ya, atau kita ragu-ragu itu bakteri atau virus, atau yang tadi yang ngeri gonokokus ya, yang Neisseria ya. Itu aja pesan saya ya. Kalau yang alergi jelas boleh ini dianjurkan, yang alergi ya, gatalnya menonjol itu lebih ke arah steroid, lebih aman, lebih dianjurkan, nggak apa-apa. Mungkin itu, terima kasih. Ya baik, bagaimana deh untuk saudari penanya? Ya, dok, terima kasih banyak atas penjelasannya, dok. Ya. Satu lagi dek, terakhir untuk materi kedua terkait dengan konjungtivitis. Ayo silahkan satu orang lagi dek. Kalau malu bisa ditulis lewat chat. Kalau nggak mau ngomong. Ya. Kadang-kadang malu itu dok. Iya dok. Kalau mau review terkait dengan pembelajaran atau kasus-kasus mata juga bisa berkunjung di YouTube Dr. Iwan dok ya. Iya. Ada banyak saya lihat. Iya, cukup membantu. Iya, untuk bantu saya diri, koreksi saya sendiri kadang-kadang. Iya. Untuk YouTube channelnya ini yang di bawah dok ya? Iya. Mata Iwaku ya. Oke, ada yang mau bertanya dek? Baik, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya.
Saya rasa cukup dok ya untuk Ya, materi sudah. kedua Sudah terkait dengan pinter-pinter semua ini. hepatitis. Masih malu-malu dok. Ya, untuk materi yang kedua sudah cukup. Saya rasa di sini kita tidak ada penanya lagi dok. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari Dr. Iwan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat-sehat selalu dok. Semangat dalam menjalankan tugas di era pandemi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk MPPD mungkin ada sedikit pengarahan dari Dr. Rati. Mungkin terkait dengan siklus hospital base dan siklus terkait masalah dengan koas. Jadi saya harap tetap standby. Demikian untuk materi kedua. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada kekurangan mendadak soalnya. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Ya.